Assalamualaikum anak-anak soleh, salaman Al-Farisi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, PB 4 sampai dengan PB 6. Muatan materi kita terdiri atas PPKN, IPS, SPDB, dan Bahasa Indonesia. Kita mulai dari PPKN, yaitu tentang keberagaman bahasa daerah dan upaya mencegah kepunahannya, serta keberagaman agama di Indonesia. Bahasa daerah merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia. Diperkirakan terdapat 746 bahasa daerah di Indonesia, namun hanya sekitar 594 yang dapat dipetakan oleh Balai Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini ada beberapa bahasa yang mengalami kepunahan. Faktor-faktor penyebab kepunahan bahasa daerah antara lain yaitu 1. Pernikahan campuran antar suku bangsa. 2. Jumlah penutur yang berkurang. 3. Minat generasi muda untuk berbahasa daerah kurang. 4. Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan masih kurang. 5. Generasi muda lebih suka menggunakan bahasa asing. 6. Penggunaan bahasa daerah di lingkungan keluarga kurang. 7. Adanya perpindahan penduduk ke wilayah lain. Upaya mencegah punahnya bahasa daerah antara lain yaitu 1. Penanaman bahasa daerah di lingkungan keluarga. 2. Membiasakan diri menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. 3. Membuat program berbahasa daerah baik di lingkungan sekolah dan instansi pemerintah. 4. Mengintegrasikan bahasa daerah menjadi pelajaran wajib sejak SD sampai dengan SMA. 5. Mewajibkan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Keberagaman agama dan kepercayaan. Salah satu bentuk kemajemukan di Indonesia adalah keberagaman agama. Pemerintah Indonesia mengakui adanya 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sikap yang harus kita miliki untuk menghadapi keberagaman agama dan kepercayaan yaitu sikap toleransi. Contoh-contoh sikap toleransi yang dapat dilakukan dalam keberagaman beragama antara lain yaitu 1. Melaksanakan ajaran agama dengan baik. Yang kedua, tidak memaksakan agama pada orang lain. Yang ketiga, menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. 4. Memberikan kesempatan umat beragama untuk melaksanakan ibadah. Berikut ini adalah daftar nama-nama agama beserta kitab suci, tempat ibadah, dan hari besar keagamaan. Selanjutnya adalah muatan bahasa Indonesia, yaitu menemukan informasi dalam bacaan. Menemukan informasi dalam bacaan dapat dilakukan dengan berdiskusi. Bagaimana langkah-langkah berdiskusi yang baik? Yaitu 1. Memahami inti persoalan, penyebab, dan dampak masalah yang didiskusikan. 2. Gunakan bahasa yang santun. 3. Sertakan alasan logis dalam berdiskusi.
Selanjutnya adalah penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran. Apa sih yang dimaksud dengan peta pikiran? Peta pikiran adalah proses memetakan pikiran untuk menghubungkan ide-ide dalam bentuk grafik, diagram, dan gambar. Berikut ini adalah contoh-contoh peta pikiran. Materi selanjutnya adalah SPDP, yaitu menyanyikan lagu sesuai tempo lagu. Seperti yang sudah pernah kita pelajari, tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Secara umum, tempo terbagi menjadi 3, yaitu tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Tempo lambat terdiri atas largo, adagio, dan lento. Sedangkan tempo sedang terdiri atas andante dan moderato. Dan tempo cepat terdiri atas allegro, vivace, dan presto. Alat yang digunakan untuk mengukur tempo lagu disebut dengan metronom Maelzel. Materi kita yang selanjutnya adalah IPS, yaitu keragaman bahasa Indonesia. Setiap wilayah di Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor sejarah dan kondisi geografis. Faktor sejarah berhubungan dengan bahasa nenek moyang, sedangkan faktor keadaan geografis berhubungan dengan karakteristik wilayah. Menurut data Badan Bahasa, terdapat 718 bahasa Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk mengetahui persebaran bahasa daerah, silahkan kalian scan QR Code yang terdapat pada buku tema kalian halaman 18. Bagaimana? Bisa dimengerti anak-anak soleh? Nah, untuk tugas kalian hari ini adalah membuat peta pikiran tentang COVID-19. Buat semenarik mungkin ya. Lalu kirim foto kalian bersama peta pikiran yang telah kalian buat dan kirimkan melalui Wapri ke Ustadzah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.